Ya, baik. Nah, rekaman sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu pada pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Bentar, ini masih pada masuk. Oke, yang hadir 8 mahasiswa dari 25, berarti yang belum hadir yang hadir 18 mahasiswa dari 25, berarti yang belum hadir 7 mahasiswa. Baik, nggak apa-apa, nggak masalah. Yuk kita mulai aja pembelajaran pada pagi hari ini. Sudah oke, sudah 19 mahasiswa. Sebentar. Sudah terlihat ya? Ya, Pak. Ampun, Pak. Oke, baik. Siap. Baik. Baik, kita akan mempelajari tentang jenis kurikulum. Jadi apa saja tentang kurikulum? Bentuknya sebenarnya sudah singgung minggu kemarin waktu pertemuan kemarin, tapi detailnya seperti apa akan kita bahas pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, untuk menunjang perkuliahan pada pagi hari ini, saya ingin dong ada tiga mahasiswa untuk menceritakan tentang tugas yang kemarin. Oke, saya mulai. Sekarang tanggal 9. Fadila Inas Salha. Mbak Fadila. Ya, Pak. Oke, coba Mbak Fadila. Pak Widi pengen dengar dan teman-teman yang lain juga pengen dengar dong. Pembelajaran IPA selama waktu dari SD, SMP, SMA itu bagaimana pembelajarannya? Coba ceritakan dong. Waktu SD itu masih mengikuti kurikulum KTSP. Jadi guru menjelaskan di depan, kemudian murid mendengarkan. Terus kemudian waktu SMP itu mulai ada percobaan kurikulum 2013. Jadi udah berubah jadi KTSP ke K13. Itu murid dituntut untuk aktif. Jadi guru sedikit menjelaskan di depan, kemudian dilanjutkan sama murid. Kemudian pas SMA itu masih sama kurikulum 2013, tapi sudah direvisi. Menurut saya itu nggak terlalu berbeda jauh dari waktu SMP. Jadi guru sedikit menjelaskan, kemudian dilanjutkan sama diskusi murid di kelas. Oke, berarti sudah mulai merasakan pengaplikasian kurikulum 2013. Ya. Oke, berarti dulu waktu SD masih cenderung ke textual learning ya berarti ya? Ya. Jadi hanya guru menggunakan buku terus dijelaskan, siswa suruh mendengarkan tanpa ada praktikum-praktikum seperti itu gitu Mbak? Waktu SD masih belum ada praktikum, mulai SMP baru ada. Oke, sip. Baik, berarti selama dalam kurikulum 2013 ketika di SMP dan SMA yang benar-benar kelihatan bedanya di mana Mbak? Menurut saya itu kayak di materinya ya. Kalau waktu SD itu materinya masih banyak teks gitu, di buku tuh banyak materinya. Tapi waktu SMP itu kayak di buku itu materinya cuma sedikit dan murid harus mencari tambahan dari sumber yang lain gitu. Terus pelaksanaannya juga guru selalu membimbing atau dicul bebas kayak gitu Mbak? Guru masih membimbing tapi nggak kayak ceramah di depan cuman menjelaskan terusan dikasih tugas, itu enggak. Oke,
Berarti ya sebenarnya sudah mencoba mengeksplor kurikulum 2013 ya, cuman ya mungkin masih ada keterbatasan sehingga mungkin pelaksanaannya belum maksimal begitu ya Mbak ya. Ya, Oke, sip-sip. Terima kasih Mbak Fadila. Terus sama-sama. selanjutnya 9 tambah 3, 12. Mbak Ella Hanifatunisa. Iya, Pak. Coba cerita dong. Jadi dulu waktu SD sudah ada praktikumnya, tapi sangat sederhana, seperti uh, seperti itu. Misalkan dalam ada 3 wadah, air panas, air dingin, sama air yang hangat. Nanti tangan yang sebelah kanan mencelupkan ke air yang hangat, terus ke air yang panas, terus tangan kirinya itu mencelupkan di air yang dingin. Terus setelah itu secara bersamaan dicelupkan ke air yang hangat. Seperti itu. Terus suruh menjelaskan apa sih yang dirasakan seperti itu. Oke. Terus waktu SMP? Waktu SMP cuma dikasih seperti subbab, nanti disuruh mencari sendiri, merangkum dalam buku, di perpustakaan mencari sendiri. Terus kalau misalkan catatannya lengkap, nanti dapat nilai yang tinggi. Sedangkan kalau catatan yang kurang lengkap, dapat nilai yang biasa saja, seperti itu. Jadi tergantung banyak tidaknya pelajaran materi yang masuk ke diri kita itu tergantung kita mencatat sama membaca buku dari perpustakaan, seperti itu, Pak. Oh, oke. Terus ketika SMA? Waktu SMA sama sih seperti SMP, cuman lebih banyak materi yang masuk sama praktikum seperti biologi sama kimia yang waktu di lab gitu. Oh, gitu. Oke, berarti saya malah cenderung ya, pembelajarannya lebih lebih mengasihkan waktu SD kelihatannya ya. Mbak Ella? Oke. Oke, jadi tadi Mbak Ella menjelaskan bahwasanya ketika di SD sudah mulai dengan praktikum sederhana. Nah, yang pengen Pak Widi tahu, coba Mbak Ella, ketika pembelajaran waktu menggunakan praktikum sederhana di SD, apa yang kamu rasain waktu itu? Waktu itu bingung soalnya guru cuma memerintahkan, sedangkan kita itu cuma menjalankan, Pak, seperti itu. Jadi nggak mudeng banget ini maksudnya apa gitu. Yang penting ngelakuin gitu. Oh, berarti kayak belum ada seperti penarikan kesimpulan dan lain-lain seperti itu ya Mbak ya? Belum ada. Oke, sip. Oke, nah Pak Widi udah nangkep. Oke, terima kasih Mbak Ella. Selanjutnya, nah ini saya mencari yang cowok ini harusnya. Coba Mas Hanifuddin. Iya, Pak. Coba cerita dong. Siap. Kalau dari saya, pembelajaran IPA itu dari TK, Pak. Tapi TK itu baru pengenalan seperti ekosistem. Jadi nanti diajak ke sawah, habis itu disuruh cari tanaman sama hewan. Nanti dikasih tahu ini tanaman apa sama hewan apa. Jadi kayak pengenalan dasar tentang ekosistem gitu, Pak. Terus masuk ke SMP ke SD. TK langsung SMP. Oke. Itu masih pengenalan dasar. IPA itu masih pakai biologi sama fisikanya itu baru sedikit, Pak. Belum ada kimia, dan itu kebetulan saya dari SD sampai SMP itu di IT, jadi pakai buku paket IPA terpadu. Tapi SD sama SMP itu masih menerapkan KTSP, walaupun di SMP
itu sudah terdapat K13, tapi kalau sekolah saya belum memumpuni buat K13. Masuk ke SMA MAN itu langsung K13 revisi. Itu di SMA lebih kompleks daripada di SMP, seperti biologi, IPA. Dalam IPA itu dipisah biologi, fisika, dan kimia. Lalu ketika di SMP saya cuma diajari tentang pembuatan laporan sementara dan kesimpulan, sedangkan di SMA saya diajarkan untuk membuat laporan secara utuh. Seperti itu, Pak. Oke, terus apa yang bisa kamu simpulkan dari pembelajaran dari SD sampai SMA bagaimana? Ya, pembelajaran antara tingkat dari tingkat 1 ke tingkat yang lebih tinggi pasti mempunyai hal yang lebih kompleks, dan semakin tinggi tingkatan kita belajar, semakin kompleks hal yang akan dipelajari itu. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Mas Hanifudin. Oke, nanti kita bahas bareng-bareng. Selanjutnya terakhir, Mas Heri coba. Iya, Pak. Terus pundi, Pak? Loh, lah iya cerita. Oke, jadi dulu waktu SD itu masih menggunakan KTSP, di mana guru masih sebagai pusat perhatian kita sebagai menuntut ilmu. Jadi semua apa yang dikatakan guru itulah yang kami terima. Belum, karena di desa juga waktu itu akses internet kan juga masih belum bisa, maka segala informasi yang guru katakan itulah yang kami ketahui. Selanjutnya pada kurikulum yang pada masuk ke SMP itu, di SMP saya itu sebagai SMP percobaan kurikulum 2013, Pak. Di mana waktu itu beberapa sekolah, termasuk sekolah saya itu yang dipilih menjadi kelas SMP percobaan kurikulum 2013 angkatan yang pertama. Di mana waktu itu karena masa peralihan, guru dan siswa pun masih bingung apa tujuannya kurikulum 2013, di mana ketika realitanya ada di sekolahan itu masih menggunakan teacher center, Pak. Jadi kurikulum 2013 ini hanya sebatas di permukaan aja gitu, Pak. Jadi tetap implementasinya tetap menggunakan KTSP gitu, Pak. Oke, terus? Nah, setelah itu di tahun kedua di kelas 8 baru semuanya menggunakan kurikulum 2013, di mana di situ kami banyak melakukan praktik dibandingkan teori, Pak. Misalkan di IPA itu kita lebih banyak praktik, kayak bagaimana kita menggunakan hukum Mendel dan sebagainya dalam kehidupan sehari-hari, kita lebih ke praktiknya. Adapun yang mata pelajaran yang lain seperti prakarya, kita malah disuruh membuat produk dan itu hasilnya dijual gitu, Pak. Oke, berarti ada memang ada suatu pembelajaran soft skill-nya ya berarti di situ. Iya, Pak. Oke, nah coba Mas Heri, Pak Widi yang ingin Pak Widi tanyakan, ketika saya melihat benar-benar ada perubahan yang cukup menarik. Jadi ketika SD dia masih student belum student center ya, jadi masih asrama, terus SMP-nya katanya 2013 tapi pelaksanaannya masih tetap ceramah. Iya. Mulai merasakan kurikulum 2013-nya waktu SMA. Nah, ketika merasakan kurikulum 2013 itu di SMA,
guru itu menjelaskan materi dulu atau praktikum dulu Mas justru? Eh, yang saya alami itu, jadi ada guru itu awalnya menjelaskan permasalahan dulu gitu Pak. Jadi ada masalah, yuk coba-coba anak-anak silakan bagaimana nih cara menyelesaikan. Nah setelah itu dikasih problem, setelah itu baru guru menjelaskan Pak. Oh ternyata ini tuh dalam pengaplikasiannya mata pelajaran misalkan IPA ini tuh ada sangkut pautnya dengan misalkan gaya dan sebagainya. Nah nanti setelah itu baru teori gitu Pak. Oke, baik. Oke, terima kasih Mas Heri. Oke, Jadi Pak. dari pengalaman teman-teman yang lain, bahwasanya saya beberapa sudah saya baca, terus ini tadi juga sudah dipresentasikan oleh teman-teman, beberapa teman-teman. Pada intinya seperti ini. Tadi ada cukup yang menarik, bahwasanya SD sudah dilaksanakan pembelajarannya menggunakan praktikum-praktikum sederhana. Itu sebenarnya ya memang kalau anak-anak SD memang ya seperti itu, jadi praktikum-praktikum yang sederhana yang dimana masih konsepnya itu dia masih bermain di situ, jangan belum belum langsung konsep utama, langsung menggunakan termometer menggunakan apa, saya kira malah kurang tepat. Tapi kalau seperti tadi mencelupkan, tapi ojo mencelupkan air panas juga ya, sakit aku kaget celupkan air panas. Kemudian mungkin di situ ada air dingin, ada air hangat, terus nanti ketika dicampurkan menjadi satu, airnya menjadi apa, terus kita rasakan seperti itu. Itu sangat-sangat bagus. Nah, cuman tadi permasalahannya kadang ketika pelaksanaan seperti itu hanya melaksanakan saja, terus mengambil dokumentasi saja tanpa memperhatikan, "Nah, ini kesimpulan apa yang harus yang kalian dapatkan di sini, bagaimana kita menyikapinya, kok bisa apa yang kamu rasakan tadi ketika dicelupkan ke air dingin sama dicelupkan ke air hangat, terus ketika air dingin dan air hangat itu dicampurkan, apa yang kamu rasakan? Apakah airnya tetap dingin atau tetap hangat, atau justru uh, hangat tapi tidak terlalu hangat dan dingin tidak terlalu dingin seperti itu. Nah, jadi konsep-konsep seperti itu sebenarnya tadi punya Mbak siapa tadi ya? Mbak Fadila atau Mbak siapa tadi ya? Ella, Pak. Mbak Ella ya. Nah, Mbak Ella tadi bagus, gurunya sudah mulai mencoba mengeksplor sebenarnya dari pesan dari kurikulum 2013, walaupun waktu zaman dulu belum kepikiran ada kurikulum 2013, tapi memang pelaksanaannya mencoba, karena memang anak-anak SD itu sebisa mungkin malah justru secara kontekstual learning, di mana sekalian di situ kita bisa menanamkan nilai-nilai moral dan lain-lain, terus apa namanya keterampilan, soft skill sederhana. Yang terpenting dia kita melakukan pembelajaran itu sesuai dengan fenomena-fenomena yang sering banget terjadi di seputaran ya kira-kira anak SD seperti itu ya. Kan nggak mungkin kan anak SD disuruh apa namanya memainkan tabung reaksi, kan belum mungkin jadi seperti itu. Ya yang anak SD ya kira-kira seumuran anak SD itu sering mereka lakukan apa, dan masih ada konsep di situ bermain. Karena ya memang masanya dia masih masa bermain ya, jadi belum terlalu fokuskan pada suatu materi kan. Kalau seandainya anak SD langsung dikasihkan konsep IPA secara utuh, ya mumet ya, kadangnya mencongak. Zaman Pak Widi dulu ada mencongak apa namanya matematika hitungan perkalian tanpa harus apa namanya kita harus menghitung matematika itu secara cepat dengan konsepnya. Jadi itu aja harus mumet, apalagi menggunakan persamaan-persamaan yang ada di keipaan. Jadi itu bagus. Nah, terus tadi ada di SMP fenomenanya yang ada di Mas Heri, terus Mas Udin, dan saya kira hampir semuanya seperti itu, karena itu masa peralihan ya. Kalau di Mas Udin tadi sebenarnya kurikulum 2013, tapi
sekolahannya belum siap, alhasil dia tetap menggunakan KTSP waktu itu. Itu banyak sekolah menggunakan model seperti itu juga banyak sekolah. Tapi yang masih masih menjadi kesamaan dari beberapa cerita tadi mahasiswa, bahasanya masih secara tekstual. Nah, padahal kalau kita mempelajari betul-betul apa namanya tingkatan belajar anak ketika anak SMP itu mencoba mengkaitkan fenomena kehidupan sehari-hari terhadap konsep asli. Jadi masih masa peralihan ketika kita bagaimana memancing anak SD kan masih diberikan materi-materi pembelajaran IPA itu masih dalam fenomena pure fenomena kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Tapi kalau dia di SMP dia sudah mulai masuk ke mengkaitkan atau menjelaskan suatu konsep permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari terhadap dengan konsep sains asli di situ. Nah, barulah masuk ke SMA sudah lebih khususkan lagi dan saya kira sudah semua SMA sudah melakukan dengan baik, hanya saja kadang terbalik posisinya. Makanya tadi terus Pak Widi tanya, terus ketika praktikum itu guru itu menjelaskan konsepnya dulu atau malah justru praktikum dulu? Hampir sebagian besar guru-guru waktu di SMA itu malah justru menjelaskan materinya dulu. Nah, apa bedanya dengan pembelajaran secara mentransferkan ilmu? Harusnya memang kalau ada konsep seperti itu lakukan praktikumnya dulu aja. Kan biasanya memang mungkin kita bahas asam basa seperti itu ya. Asam basa pasti dilakukan mungkin 2 sampai 3 pertemuan. Dua pertemuan dan salah satu pertemuan itu harus ada praktikum. Kalau SMA seperti itu. Jangan kebalik, malah justru kalian menjelaskan asam basa dulu baru praktikum. Itu malah justru kebalik. Jadi untuk istilahnya kita mengkonstrukkan pengetahuan anak, ya wes dia udah tahu karena ilmunya sudah ditransfer. Jadi dia hanya sebatas mengingat apa yang dikatakan guru waktu itu. Tapi beda lagi kalau kalian melakukan justru malah praktikumnya dulu. Praktikum dulu, terus kamu konstrukan di situ pengetahuannya, terus dia kan pasti anak-anak akan mendapatkan kesimpulan sementara ya. Jadi kesimpulan yang mereka amati, terus mereka analisis, terus dia membuat pembahasan, terus akhirnya membuat kesimpulan. Nah, kan anak-anak disuruh untuk presentasi ke depan mungkin 1-2 anak dulu lah. Nah, supaya menjadi gambaran awal untuk si anak itu. Nah, baru di pertemuan selanjutnya kalian jelaskan secara detail bersama-sama dengan anak. Itu jauh lebih terekam dalam memori pikirannya jauh lebih bagus daripada gini tak bisa jelasnya nih. Jadi besok praktikum hanya sebagai pembuktian. Nah, ternyata ketika pembuktian itu konsep yang diomongin guru itu salah kan malah repot. Karena saya pernah mengalami ini waktu dulu saya seleksi guru di Al-Azhar Banyumanik waktu itu. Sehingga ada salah satu guru IPA, biologi itu katanya biologi guru SMA di Al-Azhar itu dia menjelaskan. Saya dengar sendiri konsepnya salah memang. Nah, kebetulan yang dijelaskan itu adalah anak dosen Undip, anak dosen biologi Undip. Loh, ibuku kemarin menjelaskannya kok seperti ini. Nah, debatlah di kelas itu. Misalnya dibawa ke ruang guru, ya masih debat. Nah, di kemudian hari kan waktu itu saya seleksi kurang lebih 4 hari. Nah, waktu hari berikutnya orang tuanya datang. Nah, ini konsepnya sebenarnya seperti ini. Debat antara guru dengan orang tuanya tersebut masalah konsep itu ya memang kalau saya mendengarkan penjelasan gurunya itu memang konsepnya salah sebenarnya. Nah, itu resiko-resikonya di situ. Jadi ya kita makanya pentingnya perencanaan dari awal itu seperti itu. Jadi kan kalian di kampus sudah
sudah diajarkan praktikum-praktikumnya, terus praktikum-praktikum sederhana dengan konsep sederhananya, terus nanti paling tidak kan kalian sudah memiliki pengetahuan awal, terus tinggal kamu berinovasi ketika di lapangan itu di sekolahan itu bagaimana? Oh, nek golek larutan kayak ini kan angel, oh pakai pakai bahan kimia apa bahan-bahan alami yang ada di sekitarnya. Oh, berarti harusnya keluarnya ini. Nah, itu sebagai modal awalmu, tapi kamu jangan kasih tahu dulu ke peserta didik supaya mereka melakukan praktikum dulu. Nah, setelah melakukan praktikum dulu, terus mereka yang didapati apa, terus mereka menyimpulkan. Nah, baru terus kan mereka mengkomunikasikan di akhir pembelajaran waktu pertemuan pertama itu ya. Nah, baru ketika nanti pertemuan dua, kamu sebagai seorang guru baru yuk kita konsulkan apa yang sudah kita dapatkan kemarin, praktikumkan kemarin, kita praktikkan kemarin. Kemarin menggunakan bahan apa nih, warnanya awal apa. Nah, dengan proses seperti ini dia akan berubah warna seperti ini. Nah, ini disebabkan bla 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 bla. Justru malah jadi anak itu dia memiliki gambaran real apa yang mereka lakukan, apa yang mereka amati. Jadi itu menjadi permasalahan awal di peserta didik itu sendiri. Sehingga ketika pertemuan dua itu guru mempertegas ini loh konsep sebenarnya adalah seperti ini. Jadi ayo kemarin yang praktikumnya yang seperti ini siapa langsung dong ngacung. Nah itu justru praktikumnya yang berhasil, mana yang gagal. Kamu sengaja kan nggak apa-apa. Kadang ada yang gini, kalau saya melihat guruku dulu, Bu Nora waktu itu, dia sengaja waktu praktikum biologi dan sama Bu Agnes waktu itu guru kimia, sengaja larutannya harusnya NaCl, tapi dia diubah dalamnya justru larutan yang berbeda. Nah, coba kan alhasil kan warnanya jadi berbeda-beda tuh. Nah, jadi di situ, nah coba pas hari keduanya dijelaskan, coba kemarin yang benar siapa yang warnanya saya, loh kok kemarin saya dapatnya seperti itu, yaitu ciri khas dari larutan ini adalah bla 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 bla. Nah, berarti kalau memang tidak apa namanya sesuai dengan ciri khas itu berarti itu larutan NaCl bukan. Oh bukan, berarti ini yang kemarin tak buat praktikum berarti bukan NaCl ya? Iya betul, itu bukan NaCl. Supaya apa? Sekalian untuk pembelajaran bagaimana ciri asam itu menunjukkan warna apa, ciri basa itu menunjukkan warna apa, terus apa garam itu menunjukkan bagaimana, pH-nya itu bagaimana, supaya anak kan jadi masalah kan itu, jadi anak itu kan menjadi kok aku udah dibutuh dewi ya, kok ini udah dibutuh dewi ya, ya enggak apa-apa. Nah, di sisi lain guru itu juga bisa mengukur tingkat kejujuran si anak itu. Kudune kelompok siji kayak iki larutannya ra ono sing beres kudune, tapi kok neng laporannya jadi beres kabeh, tanda tanya kejujurannya si peserta studi itu. Nah, padahal kan dalam keterampilan proses sains kan seorang saintis kan dia modal awalnya adalah jujur kan. Nah, dari disitulah proses pembelajaran itu tercapai di situ. Oh, jadi mereka berangkat dari masalah, terus masalah dia bisa mengorganisasikan masalah itu dengan baik, menentukan hipotesisnya dengan baik, terus mengumpulkan datanya itu dengan baik, terus habis itu menganalisis datanya, membuat pembahasan, terus akhirnya dia bisa menyimpulkan. Nah, caranya memang harusnya seperti itu dalam pembelajaran. Padahal di zamannya Pak Widi, itu zaman kapan sih? Berarti saya KBK Pak Widi ya dulu ya, masih kurikulum berbasis kompetensi. Di situ kan memang ditekankan waktu SMA dulu Pak Widi, ya ini kompetensi yang benar-benar harus kalian capai itu adalah ini. Jadi memang dulu Pak Widi sudah dibiasakan bukan textual learning tapi memang contextual learning waktu dulu. Sampai alhasil guru-guru berkolaborasi antara guru biologi, guru kimia, guru bahasa Inggris juga. Jadi modelnya ya
guru bahasa Inggris apa namanya, ketika menjelaskan tentang structure itu yuk tentang, karena jurusan saya kan dulu IPA, jadi ya kalimatnya kalimat-kalimat paragraf tentang keipaan. Jadi modelnya seperti itu, supaya uh, memang ditanamkan ke peserta didik itu ketika nanti di lapangan, yaitu manfaat pembelajaran IPA-nya itu bagaimana. Oke ya, gitu ya. Jadi paling tidak sebagai gambaran awal kalian, besok menjadi guru itu harusnya seperti apa. Yang terpenting kalian benar-benar harus bisa mendalami pola berpikir atau perkembangan cara berpikir anak itu seperti apa. Anak SD, anak PAUD, TK, SD, SMP, SMA itu berbeda. Jadi jangan disamakan. Anak SD kamu gencar dengan cara belajarnya anak SMA, yuk alhasil dia akan berontak. Terus alhasil ya tidak akan tercapai dalam pembelajaran itu. Anak cepat mudah bosan, cepat lelah, alasan A, B, C sampai Z seperti itu. Oke ya, itu baik. Terima kasih yang sudah presentasi pada pagi hari ini. Kita baru masuk ke pembelajarannya, bahwasanya kita akan membahas tentang jenis-jenis kurikulum. Kemarin sudah Pak Widi jelaskan di situ, bahwasanya ada apa namanya, spirited, ada integrated, ada yang satu apa lagi nanti. Nah, semua itu pada prinsipnya hanya supaya dalam sekolah ini membiasakan peserta didik itu bukan hanya mempelajari sebuah fakta, tapi peserta didik itu ketika dia bersekolah itu fungsinya apa? Melatih mereka untuk berpikir. Nah, ini selalu Pak Widi kutip karena memang sesuai apa yang dikatakan si Einstein. Bahasanya, education is not the learning of facts, but the training of the mind to think. Jadi pendidikan itu tidak untuk mempelajari sebuah fakta, tapi melatih seseorang itu atau pikiran seseorang itu untuk berpikir. Nah, kalau hanya kita mentransfer ilmu, nah, yuk ngapain? Ada yang salah, kayak ibuku yang paling jos, paling pandel, paling wapi, kayak ibu mulai selesai kan? Tapi yang terpenting dalam sebuah dunia pendidikan itu bukan itu, tapi melatih mereka itu untuk berpikir. Oleh karena itu, pesan dari kurikulum 2013 seperti apa yang sudah kita jelaskan minggu kemarin, bahwasanya memang kurikulum harus membiasakan peserta didik itu melakukan peserta didik juga harus mengetahui ilmunya itu. Jadi konsepnya sudah sederhana, bahwa memang education is not the learning of facts, atau tidak mempelajari sebuah fakta, tapi melatih bahwasanya otak itu digunakan untuk berpikir. Oleh karena itu, konsep konstruktivistik itu memang sangat diperlukan. Kayaknya tadi pembelajaran lebih bagus kalau memang itu harus ada praktikum, itu memang justru malah praktikum dulu, biarkan mereka itu bertanya-tanya, baru yang pertemuan kedua menjelaskan konsepnya itu detail seperti apa. Dan itu memang menjelaskannya harus menggali pengetahuan awal si peserta didik itu, supaya ayo coba kamu yang kemarin kamu dapat itu apa, data yang kamu dapat itu apa, baru kita kerucutkan. Nah, konsepnya itu sebenarnya ini, ciri-ciri larutan asam itu seperti ini, ciri-ciri larutan basa itu seperti ini, ciri-ciri larutan garam itu seperti ini, dilihat dari warna, pH, terus dari indikatornya bagaimana. Nah, dari konsep ini coba dari kemarin, misal ya Mas Heri, dari apa yang kamu dapatkan kemarin, larutan apa saja yang kamu dapatkan, mana yang asam, mana yang basa, mana yang garam, bla. Terus mungkin ke Mbak Fadila, coba
larutan mana aja, yang mana asam, mana basa, mana garam. Mbak Anastasia coba mana asam, mana basa, mana garam. Nah, kalau memang gurunya itu kreatif, pasti larutannya akan dibedakan. Justru orang podo. Nah, seperti itu. Supaya apa? Terjadi keberagaman di situ, pengayaan bahwa saya, oh ternyata larutan ini ki asam toh, oh ternyata larutan ini ki basa toh, oh ternyata ini. Nah, kalau perlu larutannya itu bukan larutan kimia, tapi larutan yang mereka dalam kehidupan sehari-hari. Misal, mungkin dalam minuman-minuman kemasan, mungkin di situ ada, maaf nyebut merek, ada UC, terus ada apa namanya, Ponari Sweat, terus ada apa namanya air mineral, terus dan macam-macam, garam dapur seperti itu, supaya mereka dalam kehidupan sehari-hari ya tidak canggung, atau justru kalian bisa mixkan dengan larutan-larutan. Kalau anak SMA memang harus sudah ada larutan-larutan yang memang mengkhususkan ya, misal larutan NaCl ya berbentuk larutan, atau larutan H2SO4 seperti itu ya. Jadi modelnya memang harusnya pembelajaran itu kalau memang dia menggunakan konstruktivistik, untuk konstruktivisme di situ memang mereka harus secara umum dulu baru mengkerucutkan menjadi sebuah konsep, itu mereka dapatkan bersama-sama. Baru kita benar bahwasanya education is not the learning effect. Fakta mah diwaca iso, tinggal dieling-eling, tapi kalau untuk cara mereka berpikir, kalau tidak dilatih itu akan lebih susah. Makanya kan di masyarakat selalu beredar, sekolah kira penting, yang penting ini pengalaman, ya kan? Mereka banyak mengatakan pengalaman itu, mereka berpikir apa enggak? Mereka juga awalnya juga dari masalah bagaimana untuk mencari solusi masalah itu. Mereka juga berpikir, cuman kalau yang langsung di lapangan memang ya dia hanya ahli di bidang itu saja. Tapi kalau yang dia menginjakkan dunia pendidikan, insya Allah dalam hal apapun, kalau dia proses pembelajarannya itu sudah terlaksana dengan baik, dia mengorganisasikan masalahnya itu dengan baik, saya kira masalah apapun dia akan terbiasa untuk menggunakan konsep keterampilan proses sense. Saya masalah ini sebenarnya apa toh, di organisasi, dipecah-pecah masalah, itu ternyata masalah ini, mungkin gara-gara ini ya, hipotesis awalnya seperti itu, baru kalian ambil datanya di lapangan seperti apa, kalian analisis, nah baru keterima. Nah jadi permasalahan di sebenarnya ini lebih baik menggunakan solusi seperti ini, karena kelebihannya seperti ini, kekurangannya nanti akan seperti ini, baru kita bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada di lapangan. Terbiasakan seperti itu. Ya tetap beda orang yang, tetapi ya jenenge bocah kadang yo wis dilatih kaya ngene, sekolah hanya formalitas, mangkat penting absen ngene ya. Jadi kan itu yang berbahaya. Ya memang itu pintar-pintar, memang harus perlu ada kolaborasi antara sekolah, guru, studi, dan orang tua serta masyarakat. Lah saiki do cabut ning gone apa namanya Stanplat ini ning halte baru langsung dodolan PS bareng-bareng. Ini tahu nakal-nakal ya terus. Nah, kalau seandainya di situ ada kolaborasi antara lingkungan, masyarakat, guru, sekolah anak, dan dinas yang terkait, saya kira tidak akan terjadi seperti itu. Sudah mengatakan tidak boleh datang ke mall waktu jam jam belajar, siswa masih menggunakan seragam. Pernah kan mendengarkan aturan seperti itu? Itu siswa dikai aturan kayak ya loh pinter nganggo pakaian ganti diganti terus dolan yang nge-mall kayak gitu. Nah itu kalau seandainya itu terjalin dengan bagus, mungkin coba jam-jam sekian, wah ini face-nya kelihatan masih anak-anak sekolahan nih. Nah mungkin pihak manajemen pihak mall kayak gitu sudah menginstruksikan ke
bagian pengawasan di depan, coba dicek kalau ada face-face seperti ini ketika jam pembelajaran sendiri, dicek dia umurnya masih berapa. Dari identitas kan pasti mereka punya, entah itu kartu tanda siswa, atau dia sudah menikah, tapi kan kelihatan umurnya. Oh, iki kudune saya sama lah, kok malah dodolan iki ngopo. Nah, ditelepon, kamu sekolah mana, gitu kan, ya sekolah seperti itu. Itu kalau di luar negeri sudah modelnya seperti itu kan. Indonesia mungkin bagus bisa diterapkan. Ya, tapi ya kembali lagi memang harus ada partisipasi dari semua pihak. Itu halnya eh, anak-anak anak di bawah usia 18 tahun dilarang untuk membeli rokok dan lain-lain. Tapi kenyataan di lapangan karena tidak ada kolaborasi antara pihak sekolah, pihak orang tua, pihak guru, pihak dinas yang terkait, ya mau si penjual kan yang penting kan dapat untung, ya mereka tetap dijualkan aja. Modelnya kan seperti itu kan, memang perlu ada kesadaran. Oke, jadi jenis-jenis kurikulum di sini kalau kita melihat dari sudut pandang guru itu terdiri dari 3 kurikulum. Yang pertama open kurikulum, 2 closed kurikulum, dan yang ketiga adalah guided kurikulum. Nah, open kurikulum itu maksudnya seperti ini. Disebut kurikulum terbuka, artinya kurikulum itu guru memiliki kebebasan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Nah, tapi ini justru malah berbahaya. Ya, dia bisa menyadari, terus dia bisa benar-benar itu anak SMP bisa dipelajari ini aja. Tapi kalau dengan konsep open kurikulum seperti ini, kurikulum sesuai dengan keinginan dan kemampuannya, ya aku kesel ya wes rampungnya rasa pembelajaran. Ya wes saya lagi semangatnya nanti tak materi yang sejak besok SMA tak kasihkan sekarang aja biar semua lengkap tanpa terkecuali, malah kacau karuan kan seperti itu. Yang kedua ada close kurikulum. Yang dimaksud adalah kurikulum tertutup, artinya kurikulum sudah ditentukan secara pasti, mulai tujuan, materi, metode, dan evaluasinya. Sehingga guru tinggal melaksanakan apa adanya. Nah, metode dari close kurikulum di sini dia masih memiliki kelemahan. Jadi bagus, cuman kelemahannya untuk terutama di Indonesia karena memang infrastruktur yang ada di Indonesia belum merata, satu. Yang kedua, sarana prasarana sekolah yang ada di tengah kota dengan yang ada di pinggiran pasti akan berbeda jauh ya. Kalau di tengah kota pasti biasanya semua lengkap, semua ada. Bahkan kadang yang di tengah kota pun juga nggak ada semua kayak gitu. Jadi kondisinya ya masih belum imbang lah kalau menggunakan closed curriculum. Saya kira tidak, dan di sisi lain guru tidak bisa mengeksplor ini harusnya anakku bisa tak ajari seperti ini, karena yang tahu kondisi anak kan kemarin sudah tak singgung, yaitu guru dengan sekolahan. Jadi ya harus diberikan juga keleluasaan si guru itu untuk berinovasi bentuk pembelajarannya seperti apa yang terpilih sesuai koridor. Nah, itulah harapannya menggunakan guided kurikulum. Itu disebut kurikulum terbimbing. Artinya kurikulum setengah terbuka dan setengah tertutup. Rambu-rambunya itu sudah ditentukan, hanya saja guru masih diberikan keleluasaan kemungkinan untuk mengembangkan lebih lanjut dalam kelas. Jadi pelaksanaannya itu biar guru itu tetap berinovasi. Yang terpenting ada rambu-rambu yang sudah ditentukan dulu biar tidak overload, supaya materi yang harusnya diterima ketika SMA tidak diterima ketika SD atau bahkan SMP. Seperti itu kan sadis ya menurut saya. Anak SD langsung mempelajari tentang E sama dengan MC kuadrat, yo non sewu mempelajari tentang energi, terus tentang fusi,
Ayo, yo, kalau hanya untuk menstimulus dulu Einstein ini loh, nggak masalah. Tapi kalau mempelajari benar-benar konsepnya fusi untuk anak SD, yo nangis. Makanya memang untuk Indonesia yang lebih tepat adalah guided kurikulum, karena ya memang kita melihat uh, fenomena yang nyata aja, memang pemerataan fasilitas pendidikan di Indonesia ini masih belum merata. Yang ada di Jawa aja lah, antara Yus di Salatiga atau di Kabupaten Semarang yang posisi di tengah kota, bahkan katakan jauh lebih lengkap daripada yang ada di pinggiran seperti itu kan. Ya, yang sadis juga kalau kita menggunakan cross kurikulum, dan kalau kita menggunakan open kurikulum yang biasanya kok gurunya sak penake dhewe seperti itu. Ya, istilahnya dialus yo, di kasar ora iso, dialus lunjak. Kira seperti itu. Ya, itu memang konturnya kita yang perlu menjadi PR besar kita adalah makanya Nasution tahun 2008 itu mengatakan bahwasanya jenis-jenis kurikulum itu yang yang sudah diaplikasikan di Indonesia dan mungkin bisa diaplikasikan di Indonesia ada, yang pertama ada separate subject kurikulum, yang kedua correlated kurikulum, dan yang ketiga adalah integrated kurikulum. Kemarin sudah tak singgung tuh tentang separated, correlated, dan integrated ya. Nah, yuk kita bahas pada pagi hari ini. Nah, separated subject kurikulum itu pada prinsipnya telah dilaksanakan sejak lama hingga saat ini, bahkan masih digunakan, yaitu kacaunya yang separated subject kurikulum itu di pembelajaran IPA di SMP. Memang karena melihat di SMP itu kan masa peralihan antara cara berpikirnya dia masih di SD dan dia beranjak ke remaja ya. Jadi cara pola berpikirnya sudah masa peralihan di situ. Tapi kenyataannya banyak kemarin-kemarin walaupun di sini mengatakan IPA terpadu, IPA-nya masih secara terpisah. Padahal itu belum waktunya, harusnya nanti ketika dia SMA. Di sini menyebutkan bahwasanya setiap mata pelajaran disusun secara terpisah satu sama lain dengan waktu yang dibatasi dan dipegang oleh guru, baik guru bidang studi maupun oleh guru kelas. Sehingga dia masih terpisah. Ya sekarang fisika, ya nanti biologi, ya nanti kimia, ya nanti penjas orkas, terus nanti ada seni budaya dan lain-lain. Itu masih secara terpisah. Kenapa kok menurut ya memang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Awal mulanya memang bahasanya ini dianggap berasal dari kebudayaan Yunani kuno, di mana ada kesusastraan, matematika, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dan waktu masa Romawi, itu ada mata pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa yang terdapat dalam The Seven Liberal Arts. Di mana di situ terdiri ada gramatika, ada retorika dan logika, terus ada quadrium di sini itu meliputi aritmatika, geometri, astronomi, dan musik. Sehingga perkembangan terus berkembang pada abad pertengahan, tujuan pendidikan menjadi praktis dan vokasional, di mana di universitas itu dipelajari 3 bidang ilmu, ada teologi, kedokteran, dan hukum. Bahasa Latin yang menjadi mata pelajaran ketika masa itu tidak jelas nasib The Seven Liberal Arts, menjadi pelajaran yang sangat penting bahasa Latin. Hingga pada abad ke-19 mulai berkembang berbagai mata pelajaran dengan pesat, sehingga terpecah-pecah lagi, beranak-anak lagi. Nah, di sini itu mengharap dalam subjek kurikulum itu mengharapkan timbulnya pribadi yang bulat sebagai hasil jumlah pengetahuan yang diperoleh. Biasanya disusun terlebih dahulu oleh para ahli, mudah dijadikan uniform di
seluruh negara. Jadi dalam spirit kurikulum ya, dia hanya transfer ilmu saja tanpa anak itu diajak untuk berpikir, anak itu diajak untuk mengembangkan sesuatu. Biasanya dalam spirit subjek kurikulum enggak, dia hanya anak ini loh konsepnya ini jelaskan, terus kalian hafalkan, kalian pahami dan kalian hafalkan seperti itu. Ini kan memang kelebihannya bahan pelajaran dapat bahan pelajaran dapat disajikan secara logis dan sistematis. Organisasi kurikulum ini sederhana, mudah dikerjakan dan dilaksanakan. Skop atau penentuan jumlah dan jenis mata pelajaran dan sequence penentuan urutan mata pelajaran yang harus diberikan dalam tiap kelas. Mudah dipakai, dipergunakan di perguruan tinggi sebagian besar seperti itu. Telah dipakai berapa jabat lamanya dan sudah menjadi tradisi, lebih memudahkan guru, mudah diubah karena lebih memudahkan guru bagaimana ya hanya menerangkan aja wis ono materi apa ya diterangke tok kayak gitu tanpa harus yuk anak-anak diajak berpikir bareng, kita mengkerucutkan bareng kan sedikit lebih repot tapi dampak ke depan dalam dunia pendidikan itu jauh lebih bagus. Esensial untuk menafsirkan pengalaman, hemat waktu, dan tenaga dalam membaca sesuatu yang dulu dengan susah payah ditemukan oleh para sarjana masa lampau menghasilkan sebuah konsep seperti itu sehingga respons itu matengane wae dijelaskan gitu. Tapi kan kalau justru ilmuwan-ilmuwan zaman dulu mereka kan mendapatkan masalah dulu, mengorganisasikan masalah, mengambil data, menganalisis data, membuat pembahasan dan mengambil kesimpulan sehingga menghasilkan teori-teori itu. Nah, tapi ketika kita menggunakan separated subject curriculum, mereka tidak biasa di data itu adanya dia mereka itu anak-anak itu hanya disuruh untuk mendengarkan, terus disuruh untuk wes komen iki lho, komen konsep iki lho, pokokmen guys, wes ngomong pokokmen itu suatu ketika dia akan jatuh juga. Kekurangan seperti subjek kurikulum ini memberikan mata pelajaran yang terpisah, yang tidak berhubungan satu dengan yang lain. Tidak memperhatikan masalah-masalah sosial yang dihadapi anak-anak dalam kehidupannya sehari-hari. Menggunakan konsep yang sudah ada tanpa mereka bisa mengkaitkan dengan kehidupan sehari-hari si peserta didik. Menyampaikan pengalaman umat manusia yang lampau dalam bentuk yang logis dan sistematis. Sesuatu yang tidak selalu psikologis ditinjau dari segi minat dan perkembangan anak. Jadi sebuah kekurangannya. Kekurangan yang lain, tujuan kurikulum ini terlampau terbatas, yaitu memusatkan pada perkembangan intelektual saja. Kurang memperhatikan pertumbuhan jasmania, perkembangan sosial dan emosional, terutama pertumbuhan atau perkembangan cara pola berpikir peserta didik. Kekurangan yang lain, kurang mengembangkan kemampuan berpikir kan, yang kan cenderung statis dan ketinggalan zaman. Karena memang anak semakin sini kan mereka memiliki pola berpikir yang berbeda-beda. Jadi orang dulu mungkin di gelontor materi seperti itu masih bisa, tapi kalau anak zaman sekarang tidak bisa. Mereka harus benar-benar ayo kita latih cara membangun konsep itu seperti apa. Yang selanjutnya, yang kedua adalah correlated curriculum. Di mana correlated curriculum ini itu lahir dari ketidakpuasan terhadap separated subject curriculum. Correlated ini berasal dari kata correlation yang dalam bahasa Indonesia berarti mengkorelasikan, yaitu adanya hubungan antara satu dengan yang lain. Mana mata pelajaran itu harus dihubungkan dan disusun sedemikian rupa sehingga yang satu memperkuat dengan yang lainnya, yang satu melengkapi yang lainnya. Jadi di situ intinya kita saling melengkapi di situ. Jadi di sini mata pelajaran itu dihubungkan antara satu dengan yang lainnya sehingga tidak berdiri sendiri. Makanya SD itu sudah mulai ada tematik dan lain-lain. Terus IPA sudah ada IPA terpadu.
itu termasuk bentuk dari, kalau IPA terpadu itu bentuk dari correlated curriculum. Kalau SD itu nanti itu termasuk bentuk dari integrated curriculum. Ya. Korelasi dilakukan dengan cara korelasi okasional, vokasional, atau insidental, yaitu korelasi yang diadakan sewaktu-waktu bila ada hubungan. Jadi tidak seluruhnya, hanya pas ada hubungannya baru dikorelasikan. Atau korelasi etis, yaitu yang bertujuan mendidik budi pekerti sebagai pusat pelajaran diambil pendidikan agama atau budi pekerti. Jadi dikaitkan dengan pendidikan agama dan budi pekerti. Terus korelasi sistematis, yaitu yang mana korelasi ini disusun oleh guru itu sendiri. Ada lagi korelasi informal, yaitu yang mana kurikulum ini dapat berjalan dengan cara antara beberapa guru saling bekerja sama, saling meminta untuk mengkorelasikan antara mata pelajaran yang dipegang guru A dengan mata pelajaran yang dipegang oleh guru B. Tapi memang biasanya hanya sebagian saja, tidak seluruhnya bisa dikorelasikan. Terus ada korelasi formal, yaitu kurikulum ini sebenarnya telah direncanakan oleh guru atau tim secara bersama-sama. Atau korelasi meluas atau broad field, di mana korelasi ini sebenarnya merupakan fungsi dari beberapa bidang studi yang memiliki ciri khas yang sama, dipadukan menjadi satu bidang studi. Nah, kelebihan dari korelasi kurikulum, di situ korelasi memajukan integrasi pengetahuan pada siswa. Minat siswa bertambah apabila ia melihat hubungan antara berbagai mata pelajaran. Ini memang pintar-pintar guru untuk menghubungkannya itu. Jadi secara tidak langsung ini anak itu sudah mulai melatih anak itu untuk berpikir. Pengertian siswa tentang sesuatu lebih mendalam. Karena dalam mengkaitkan konsep itu, kalau pengertian siswa itu kurang terlalu mendalam, akan susah siswa itu dalam mengkaitkan. Apalagi gurunya juga akan susah. Dan juga memberikan pengertian yang lebih luas karena diperoleh pandangan dari berbagai sudut mata pelajaran. Memungkinkan siswa menggunakan pengetahuan lebih fungsional, lebih mengutamakan pengertian dan prinsip daripada pengetahuan dan penguasaan fakta. Ini memang correlated curriculum biasanya digunakan dalam tingkat SMP biasanya. Namun correlated curriculum itu juga memiliki kekurangannya. Nah, merupakan kurikulum subject center, tidak menggunakan bahan yang langsung berhubungan dengan kebutuhan dan minat siswa serta dengan masalah-masalah aktual yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya rata-rata memang masalahnya itu masih berupa settingan. Si anak itu tidak mencoba untuk menemukan masalah-masalah atau fenomena-fenomena dalam kehidupan sehari-hari secara aktualnya. Tapi rata-rata memang masalahnya itu berupa settingan. Broadfield tidak memberi pengetahuan sistematis dan mendalam mengenai berbagai mata pelajaran. Jadi memang biasanya hanya secara umum seperti itu. Belum secara detailnya itu bentuknya seperti itu. Ya memang anak SMP memang hanya belum secara detail. Jadi menggunakan broadfield itu saya kira masih memungkinkan ya untuk anak SMP. Guru sering tidak menguasai pendekatan interdisipliner. Nah, ini yang paling berbahaya. Makanya kalian untuk khusus mata pelajaran IPA terpadu dan IPS terpadu sekarang dibuatkan jurusan khusus. Makanya ada Tatris IPA, ada pendidikan IPA, ada pendidikan sains supaya bisa mengkorelasikan atau mengkolaborasikan antara disiplin ilmu fisika itu bagaimana, biologi itu bagaimana, kimia itu bagaimana, supaya terbiasa untuk bisa untuk melatih pendekatan
interdisipliner, sehingga nanti kalau sudah terbiasa itu nanti harusnya lulusan Tadris IPA, lulusan pendidikan IPA itu harus bisa berkolaborasi dengan mata pelajaran yang lain, sehingga ketika melakukan pembelajaran itu kalian bisa mengkaitkan dengan mata pelajaran yang lain, sehingga muncullah sebuah kita bisa menganalisis fenomena sehari-hari. Dan yang selanjutnya adalah integrated curriculum. Integrated curriculum ini memang biasa sering dilakukan di SD ya. Hanya ada tematik kan. Sekarang SD kan nggak ada bahasa Indonesia, matematika, kan nggak ada. Adanya tema 1, tema 2, tema 3 seperti itu kan. Nah, itu supaya di dalam temanya itu juga mempelajari tentang di dalamnya ada konten matematikanya itu bagaimana, tapi masih dalam satu lingkup pembahasan tentang mungkin keluargaku atau anggota tubuhku seperti itu. Integrated curriculum di sini perpaduan, koordinasi, harmoni, kebulatan dan keseluruhan, konsepnya seperti itu. Sehingga meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Makanya tematik gitu ya, tema 1, tema 2, tema 3. Makanya kalau IPA terpadu harusnya topik, bukan bab apa bukan, tapi topik. Kalian pengen mempelajari tentang topik sistem dalam kehidupan sehari-hari, sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem peredaran darah, dan macam-macam yang lainnya seperti itu ya. Nah, di sini tujuannya untuk membentuk siswa itu menjadi pribadi yang integrated, yang kehidupannya selaras dengan sekitarnya. Dia terbiasa untuk mengintegrasikan dengan istilahnya dengan fenomena lain atau interdisipliner yang lain, sehingga ternyata seperti ini. Ternyata dalam permasalahan dalam masyarakat itu sebenarnya bisa dikaji secara saintifiknya itu seperti apa. Ternyata bisa dikaji secara sosialnya itu seperti apa. Dan di situ kan dengan terbiasanya ada integrated curriculum di situ, mengintegrasikan di situ, anak itu nanti akan lebih kreatif dalam mencari sebuah solusi suatu permasalahan di situ. Dilaksanakan melalui pengajaran unit, siswa dilatih memecahkan masalah menurut cara-cara ilmiah. Atau ini kan sudah dalam K13 ini keterampilan proses sains atau scientific approach. Di situ pendekatan secara saintifik menggunakan, yang ditekankan adalah keterampilan proses sains atau KPS. Ya. Pelajaran ini disusun sebagai keseluruhan yang luas, bukan tadi kan broad field, sekarang broad unit. Jadi kita pengajarkan itu berdasarkan unit yang ingin kita pelajari itu apa, bukan secara broad field seperti yang ada di correlated curriculum tadi ya, tapi ini sudah mengintegrasikan dari secara unit di situ keseluruhan yang lebih luas lagi, supaya ya memang nanti ketika anak itu sudah terjun ke lapangan, dia sudah terbiasa mengkolaborasikan, mengintegrasikan dari hal-hal yang lebih luas, istilahnya tidak membentuk anak itu menjadi bocah sing saklek kayak gitu loh. Dan kalau kita menggunakan yang pertama tadi, bocahku mesti saklek banget misalnya. Ya kudu A. Apa namanya itu kan? Kalau itu keputusan nih, maksudnya konsep iki ora iso ditambah dengan geografi, ora iso ditambah dengan geologi. Padahal kalau kita melihat konsep ilmu kebumian, jangan ilmu kebumian pasti geologi masuk lah. Apalagi geologi itu ada di mana? Di geografi itu sering lebih didalami di situ. Makanya harusnya memang ketika kita mempelajari tentang bab bumi dan antariksa di situ, kalian harus bisa mengintegrasikan dengan mata pelajaran lain seperti geografi atau mungkin ahli dalam geologi dan lain-lain. Integrated curriculum itu
Unit merupakan suatu keseluruhan yang bulat. Unit adalah suatu keseluruhan bahan pelajaran yang disatukan oleh masalah. Makanya memang biasanya tentang tematik, dia bentuknya tentang tema. Unit menerobos batas-batas mata pelajaran. Jadi makanya kalau di SD kan tematik itu sudah ono bahasa Inggris, ono IPA, tapi itu melebur menjadi satu. Unit didasarkan atas kebutuhan siswa, unit didasarkan pada pendapat modern mengenai cara belajar, dan unit memerlukan waktu yang panjang. Harapannya terjadinya life center, di mana masyarakat itu jadi laboratorium. Oleh karena itu sekarang kan ya di sekitar kita museum banyak ya. Ada museum Purbakala, museum tentang kegunung apian, museum macam-macam tentang sejarah dan lain-lain. Tapi itu hanya sekedar sebagai tempat wisata. Harusnya ada kerjasama antara sekolah, orang tua, guru, dinas yang terkait, dan masyarakat itu mengkolaborasikan supaya kita pengen mempelajari tentang sejarah seperti itu, atau mungkin kita pengen mempelajari tentang perjuangan di Indonesia, ya udah anak diajak sekalian di museum tersebut. Nah, museumnya itu harus memang pada prinsipnya museumnya harusnya dulu itu museum tentang apa dulu. Jadi awalnya mulai jadi kita menjelaskan kilo ono barangnya kilo bentuknya seperti ini. Kalau sekarang kan rata-rata hanya sekedar teoritis kayak gitu ya, nggak bisa gitu. Tank itu bentuknya kayak ngopo, pesawat zaman biyen itu apa ya padha saiki Sukhoi kayak enggak. Kelebihan integrated kurikulum, segala hal yang dipelajari dalam kurikulum, unit bertalian erat dengan kurikulum ini sudah sesuai dengan teori tentang belajar yang mendasarkan berbagai kegiatan pada pengalaman, kesanggupan, kematangan, dan minat peserta studi day. Ya, memang iya, tak iya nih. Adanya hubungan erat antara sekolah dan masyarakat. Jadi terjadilah sinergi antara lembaga pendidikan terhadap masyarakat. Mengajarkan tentang bioteknologi, udah kalian ajak mereka anak-anak itu ke pembuatan tempe, pembuatan kecap, dan lain-lain. Nah, dengan harapan anak itu tidak bosan di dalam kelas. Makanya memang kalau kurikulum 2013 itu lebih afdolnya itu memang pembelajarannya itu dilakukan di luar kelas supaya anak itu tahu betul, pernah memegang, pernah merasakan, tahu bentuknya seperti itu. Dan sebetulnya, itulah ini kekurangan integrasi kurikulum. Guru tidak dididik untuk menjalankan kurikulum seperti ini. Nah, kacaunya yang seperti ini. Jadi perlu pelatihan lagi, istilahnya seperti itu. Ya memang dengan ya karena kita sering berubah-ubah itulah sehingga tidak terbiasa dengan pembelajaran. Yang kedua, kurikulum ini dianggap tidak mempunyai organisasi yang logis atau sistematis. Jadi ya anggap aja dianggap kalau integrated di sini hanya sekedar main-main aja. Padahal kalau kita rencanakan dengan baik, saya kira ini sangat-sangat bagus untuk tipikal peserta didik yang ada di Indonesia. Memberatkan untuk guru kalau ini memang rata-rata berhubungan dengan hak dan kewajiban seorang guru ya. Ketika kita ingin mengkolaborasikan dengan masyarakat, harusnya ya guru kan datang ke tempat tersebut, survei dulu bentuknya di sana memungkinkan apa enggak. Itu kan juga butuh biaya dan lain-lain. Padahal mungkin gaji guru yang PNS mungkin nggak masalah ya, tapi kalau yang honorer kan kasihan juga. Tidak memungkinkan ujian kali ini tidak
tidak mendasar kalaupun konsepnya bisa kita konsepkan menggunakan ujian. Anak-anak dianggap tidak sanggup menentukan kurikulum. Bisa jadi alat-alat sangat kurang untuk menjalankan kurikulum. Yaitu kalau beralasan alat-alat itu sangat kurang untuk menjalankan kurikulum, saya kira itu tergantung gurunya ya. Kalau gurunya kreatif, saya kira tidak ada yang dikatakan kurang. Mereka kalau konsepnya sainsnya bagus, saya kira mereka akan lebih kreatif menggunakan barang-barang yang ada di sekitarnya. Oke ya, itu saja dari Pak Budi untuk pertemuan pada pagi hari ini. Mungkin ada pertanyaan apa sambil tak absen dulu. Oke. Ini yang hadir tadi 10 terus tiba-tiba kurang ya. Nggak apa-apa. Oke, yang hadir tinggal yang tak panggil bilang hadir kayak gitu ya. Siti Sakdia. Terus mana ya? Bukan di Siti Nur Anissa. Hadir, Pak. Oke, belum bisa. Oh, Siti Sakdia. Pak belum bisa mengikuti meet di sini sedang jelek. Oke. Terus selanjutnya Nur Hasanah. Hadir, Pak. Oke. Dari Prayogo Kakak Teto. Giza tadi juga bermasalah. Giza masuk lagi nggak? Giza tadi di grup auto dia. Oh Giza karena jaringan. Oke. Giza jaringannya bermasalah. Anastasia. Hadir, Pak. Oke. Cinta. Hadir, Pak. Oke. Oh. Alvina. Hadir, Pak. Oke. 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 Fadila Ina Salha. Hadir, Pak. Oke. Aris. Hadir, Pak. Oke. Elis. Hadir, Pak. Oke. Ella. Hadir. Oke. Alia. Hadir, Pak. Iya. Oh, backgroundnya masih asik ya. Iya, Pak. Oke. Hanifudin masih hadir. Oke. Ahmad Nur Mustafa. Hadir, Pak. Oke. Wes ngopi urung Ahmad. Ampun, Pak. Fatki Mursidina. Hadir, Pak. Oke, sip. Noviana. Hadir, Pak. Noviani. Hadir, Pak. Oke, aku ono suara bayi ini bareng. Oke. Ana Bihotimatis. Ana. Tadi hadir, Pak. Mungkin sinyal Iya, lagi nggak iya, bagus. Oh iya tadi ada namanya. Oke, terima kasih. Mbak Nafisa. Hadir. Oke, Mbak Variatul. Oke. Avinda. Hadir, Pak. Oke. Siti Mardia. Hadir, Pak. Ilham Fadilah. Hadir, Pak. Bisa ngatuk, Ham. Livia. Hadir, Pak. Oke, sip. Jadi nanti yang belum hadir biar bisa melanjutkan menggunakan YouTube ya. Ya ini Giza hadir Pak, jaringan kurang stabil. Jadi keluar masuk iya Giza. Iya Pak Budi tahu. Tadi juga udah sampai kamu tidak apa-apa. Baik tadi bagi yang merasa nanti jaringannya kurang bagus, nanti lanjutkan via YouTube ya kayak gitu ya.
Oke, ada yang ingin tanyakan sebelum Pak Widi akhiri? Sepertinya cukup, Pak. Pak Tundus lah pengen gitaran Heri. Heri baru menjadi pujangga. Mungkin kita tunggu lagu terbarunya Heri gitu aja ya. Iya, Pak. Siap. Oke, itu aja. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf. Pak Widi akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Widi. Minum Iya, kopi dulu, Pak. Jangan dibuka. Kopi dulu.